hari ini ya. Uwi, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Karena kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas. Kalau kita sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Oke, begini Bu Wiwi, kami mengucapkan terima kasih atas praktik baik yang sudah Ibu lakukan ya selama ini. Kemarin pada saat Lokakarya luar biasa, Ibu menginspirasi teman-teman ketika sharing untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional ya, begitu ya. Nah, dari mulai PI 3 sampai dengan PI 4, bagaimana kegiatan Ibu dengan anak-anak? Kegiatan saya yang pertama adalah menurut saya selalu meningkat Bu, disesuaikan dengan pembelajaran yang saya peroleh dan selalu saya praktekkan baik di kelas atau kepada rekan guru atau kepada lingkungan di sekitar sini. Oke, artinya bukan hanya sekedar mendapat materi baru ya pada PGP, tapi Ibu juga mengimplementasikannya. Ya. Kemudian ketika Ibu mengimplementasikan, bagaimana tanggapan guru maupun teman-teman? Karena pasti ada sharing juga kan ya dengan teman-teman. Kalau kepada guru-guru, pada waktu saya memperoleh materi pembelajaran berdiferensiasi sudah saya imbaskan, dan guru-guru ada beberapa yang baru tahu, oh seperti itu. Kemudian ada pertanyaannya adalah, kan ada pembelajaran diferensiasi dimulai dari kontennya, prosesnya, kemudian produknya. Kemudian pertanyaan teman-teman karena baru merasa ini adalah materi baru, apakah boleh salah satu gitu? Dan saya bilang dipersilahkan. Jadi kita mulai dari yang gampang dulu. Mari kita kerjakan sekarang, karena untuk kurikulum 2013 ataupun tidak itu bisa dilaksanakan. Karena saya melaksanakan ini di kelas 7 yang primer dan di kelas 8 yang kur 13 pun saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi teman-teman senang, kemudian mempraktekkan ini di kelas, walaupun Bu, saya baru bisa produknya saja gitu. Akhirnya nggak apa-apa Bu, ayo kita jalankan. Nanti kita sambil jalan ini baru nanti bisa 2, kemudian bisa 3. Oke, baik. Memang untuk pembelajaran berdiferensiasi ini tidak semua materi bisa tiga-tiganya ya. Konten, kemudian proses dan juga produk ya. Tidak semua materi bisa mengambil ketiga jenis pembelajaran berdiferensiasi. Betul yang tadi disampaikan Bu Wiwi, mulai dari yang mudah. Memang yang paling mudah adalah produk ya, karena produk kita tinggal memisahkan saja atau membedakan anak mungkin yang berkebutuhan khusus atau yang tidak, kemudian anak yang minat dan atau yang tidak, seperti itu tinggal dibedakan. Oke, kemudian untuk siswa sendiri bagaimana Bu Wiwi? Ada tambah semangat atau kalau anak-anak merasa menyenangkan karena benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan gaya belajar yang sudah saya berikan tesnya. Anak-anak memang mempunyai 3 gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Jadi dari situ saya membedakan inilah. Nah, setelah membedakan ini dan mereka diberikan tugas sesuai dengan minatnya atau gaya belajar tersebut, mereka merasa senang. Jadi tidak merasa saya nggak bisa ini, tapi saya mengerjakan ini karena saya suka. Oke. Jadi anak-anak sendiri juga merasa kebutuhannya terpenuhi ya. Oke, baik Bu. Nah, Bu Wiwi, untuk kegiatan PI 4 pada hari ini kita akan melaksanakan observasi kelas ya. Jadi nanti Bu Wiwi akan mengajari kelas, kemudian saya akan masuk sebagai supervisor seperti supervisi klinis mungkin ya, atau supervisi akademik ya. Sebelum saya kita melaksanakan observasi kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wiwi. Materinya apa nih untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini? Materinya yaitu aktivitas memenuhi kebutuhan. Kemudian submaterinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan manusia. Oke, FPP ini sudah ada ya Bu ya? Sudah ada. Oke, baik. Kemudian kita akan di kelas berapa nih Bu?
Di kelas 7E. 7E ya? Ya, kelas Oke, 7E. 7E. 7E ya. Oke, kemudian untuk observasi kelas pada hari ini kita akan memfokuskan pada 3 minggu. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional, yang ketiga adalah budaya positif. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wiwi, apakah Bu Wiwi mau ambil tiga-tiganya atau mungkin salah dua atau mungkin salah satu? Saya mengambil tiga-tiganya. Oke, luar biasa. Ayo ada tantangan, ambil semuanya ya. Menyemangati. Oke ya, jadi Ibu kita akan pada fokuskan pada ketiga itu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional dan juga budaya positif ya. Oke. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu akan mengambilnya diferensiasi konten, kemudian proses dan produk ketiga-tiganya, atau salah satu atau salah dua? Saya akan mengambil Tiga-tiganya ya. Oke, jadi tiga-tiganya ya. Diferensiasi ini mulai dari konten, kemudian proses dan produk. Kemudian untuk sosial emosional, apa yang akan Ibu lakukan? Dimulai dari pembukaan itu ada kesadaran diri ketika mengawali kegiatan rutin. Kemudian nanti menggunakan apa? Pakai stop atau menggunakan stop mindfulness. Stop mindfulness-nya ya. Oke, pakai musik. Iya, pakai musik. Kemudian nanti setelah itu ada permainan, ada kuisis. Nah, di kuisis ini menggunakan yang keterampilan berelasi, satu sama lain berelasi. Dikelompokkan itu nanti mereka satu sama lain diskusi sehingga keterampilan berelasinya lebih bagus. Kemudian di akhir nanti ada mengerjakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab. Jadi di situ ada social emotional. Oke, baik. Kemudian kalau untuk budaya positif, apa yang mau Ibu kembangkan di sini? Nanti budaya positif dimulai dari awal itu berdoa, jadi religius. Kemudian nanti keterampilan untuk diskusi itu berarti satu sama lain harus menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian nanti di terakhir itu mereka ada yang presentasi, yang poster, kemudian yang video nanti presentasinya saya setel di menggunakan proyektor saja. Berarti itu keterampilan untuk kreatif. Oke. Menghargai pendapat orang lain. Kemudian kreatif ya. Ini saya lihat di RPP Ibu ada juga ini kebersihan nih, karena Ibu mengingatkan juga ya. Betul. Oke, berarti ada kebersihannya juga ya. Untuk kebersihannya, menjaga kebersihan. Iya. Oke Bu Wiwi, kita mungkin langsung aja ya observasi kelas ya, karena kayaknya waktunya juga sudah mau mulai ya. Baik, gitu ya. Ibu. Oke, kalau gitu mari Bu Wiwi kita ke kelas gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Coba kita lihat dulu apakah kelas kita bersih apa tidak ya.
kalian hari ini sudah duduk berkelompok seperti yang kemarin saya contohkan ya. Pertama berdasarkan tes diagnosisnya, yang kedua nanti kalian akan bekerja berdasarkan tes daya belajar ya. Masih ingat siapa yang hasilnya visual? Tunjuk jari. Yang hasilnya visual, yang hasilnya auditori tunjuk jari. Yang hasilnya kinestetik tunjuk jari. Baik ya. Jadi nanti di akhir akan ada tugas sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan minat kalian, sehingga pembelajaran hari ini akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Baik, tadi sebelum pelajaran IPS kalian belajar seni budaya. Ya. Banyak hal yang harus dirapikan ya ketika itu masuk kalian dalam keadaan riuh. Ya, oleh karena itu kita akan konsentrasi terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran IPS atau pelajaran hari ini ya. Nah, dengan teknik stop yaitu kita ambil nafas nanti dalam-dalam dan kecepatan pelan-pelan ya. Ya. Nah, sekarang posisi kalian dalam keadaan rileks, tidak tegang.
Kemudian yang kedua, yaitu kalian hari ini mempunyai kemampuan memproduksi poster, rekaman suara, video dengan mengidentifikasi jenis-jenis alat produksi kebutuhan manusia dengan kreatif dan penuh tanggung jawab ya. Jadi kalian harus mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Baik. Sekarang pertanyaan pematik untuk hari ini. Satu, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kemudian yang kedua, identifikasi jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia. Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Pretestnya menggunakan kuisis. Siapkan HP kalian. Udah ya, ayo kita mulai sekarang. Ini biasa aja ya, kayak kenal dulu, ya. Baik, lanjut ya, satu kali lagi. Selamat buat Sarah sebagai pemenang. Selanjutnya ini ya. Baik, sekarang kita lihat materi yang Ibu berikan di grup IPS, WA IPS. Ada materinya. Yang pertama berbentuk video bagi kalian yang mempunyai gaya belajar auditori dan kinestetik. Kemudian Ibu juga memberikan materi berupa PPT atau PowerPoint bagi kalian yang gaya belajarnya adalah visual. Ya, silakan dilihat. Sekarang Ibu tayangkan ya video ya. Bagi anak-anak yang visual, silakan memperhatikan PPT-nya yang ada di grup ya. Nah, bagi anak-anak yang auditori dan kinestetik silakan melihat yang ada di grup ya. Jadi kalian boleh memilih konten, bentuk kontennya seperti apa. Ya. Kita ketemu di sini. Hey Jika, udah lama ya kita nggak ketemu. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Yoi, sekalian reunian. Kita ngobrol di atas aja yuk. Sekalian makan siang. Kamu ini masih aja seperti dulu. Kita makan di McD aja lah.
Wah, kamu kan tahu sendiri, aku nggak bisa makan makanan McD. Ayolah, kita ngobrol di McD aja, biar santai. Anak, jadi faktor-faktor yang memenuhi kebutuhan itu banyak sekali. Salah satunya tadi coba saya pengen tahu nih, antara yang satu dengan yang satunya itu makannya berbeda nih. Yang satunya pengen di warteg yang satunya di McD. Berarti berdasarkan apa nih, faktor apa menurut kalian? Selera. Ya. Seleranya tidak sama, makanya itu salah satu faktor memenuhi kebutuhan. Nah, selebihnya silakan kalian buka di HP kalian, baik yang video maupun PPT sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Nah, kalian akan saya berikan LK 1.3 di setiap kelompok yang dikerjakan. Karena saya bagi dulu, kemudian nanti saya video pembelajaran berikut. Tadi videonya ya, boleh kalian buka bagi anak-anak yang auditory dan kinestetik. Kemudian perhatikan materi PowerPoint. Tuh, PowerPointnya juga ada bagi anak-anak yang visual ya. Setelah itu, berdasarkan video dan PowerPoint pembelajaran, tuliskan kebutuhan kalian yang dipenuhi selama 3 hari terakhir dan pengorbanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya. Jadi masing-masing sudah punya 3. Setelah itu tulis di sini 3 saja. Coba punyanya siapa yang mau dimasukin boleh ya. Nah, selanjutnya bandingkan antara kebutuhan temanmu yang ada di kelompok ini ya sama tidak ya. Mengapa kalau berbeda? Kayak tadi kan berbeda nih, satunya pengen ke warteg, satunya pengen ke McD ya. Nah, mengapa kok berbeda ya? Nah, itu dikarenakan adalah faktor-faktor tadi ya. Oleh karena itu dilihat dulu, dibaca dulu ya. Nah, setelah itu nanti dipresentasikan ke depan. Ibu kasih waktunya hanya
gitu ya. Nah kemudian 2 Eka, misalnya poster. 3 Siti, rekaman suara. Kemudian 4 Iqbal, rekaman suara. Seperti itu ya. Ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Paham caranya? Silakan Pak ya. Baik ya. Sekarang silakan kalian tonton dulu videonya atau powerpointnya. Setelah itu kalian mengerjakan tugas bebas memilih tempat yang disuka. Saya sarankan bagi anak-anak yang ingin rekaman video di luar karena tidak terganggu penyiaran. Bagi yang ingin rekaman suara boleh mau di pojok supaya gak keberisikan temennya boleh ya. Nah, jadi silakan kalian memilih tempat yang disuka dengan posisi yang disuka tapi sopan ya. Jadi saya di sini disuka ya, boleh di tempat lain ya. Yang jelas kalian nanti membuat produk, bukan bisik sendiri bukan ya, tapi bisik yang bermanfaat ya. Bikin rekaman suara kan bisik tuh, tapi bisik yang bermanfaat. Bikin rekaman video di TikTok gitu ya. Nah kita ambil positifnya bahwa TikTok bisa digunakan untuk video pembelajaran yang berjudul alat pemuas kebutuhan manusia ya. Jadi kita ambil positifnya dari media-media yang ada ya. Silakan lihat dulu videonya atau PPT-nya ya. Alat pemuas kebutuhan itu dapat berupa apa? Bisa barang, bisa. Nah untuk mendapatkannya manusia membutuhkan pengorbanan ekonomis ya, atau uang. Pengen baju butuh uang, pengen sepatu butuh uang ya. Nah ini sekarang kita lihat alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Bukan alat pemuas kebutuhan ada 3 barang bebas bukan ya, tapi ini cara memperolehnya. Kalau dilihat dari cara memperolehnya bisa ada barang bebas, barang ekonomis maupun barang liquid. Kalau dilihat dari hubungannya dengan barang lain, nah ada barang substitusi dan barang komplementer. Nah kemudian alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan. Tujuan digunakannya untuk apa? Menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Kalau berdasarkan proses pembuatannya ada barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Nah, itu ya. Jadi alat pemuas kebutuhan tadi berdasarkan cara memperolehnya. Ya. Nah sekarang silakan ditulis dulu. Setelah itu dibuatlah produknya. Produknya berbeda-beda berdasarkan minat kalian ya. Disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Yang mau mulai rekaman, kalau kalian merasa nyaman di mana silakan berpindah tempat. Bagi yang rekaman video, kalian rekaman video. Ya, kamu mau di sini di depan, boleh di depan. Boleh depan. Ininya di ke depan ya. Mejanya apa ininya ya? Boleh ke depan. Jadi kita belajar indoor dan outdoor ya. Boleh di luar, boleh di dalam, sampai yang sopan. Taufik bikin apa? Bikin poster. Bikin poster. Iya. Suka sama poster ya? Iya. Oke, lanjut. Halo Eka. Eka bikin apa nak? Bikin poster ya? Suka poster ya? Baik. Lanjut Eka, semangat. Halo nak. Kamu sedang rekaman suara? Iya Bu.
usahakan HP-nya dekati dengan mulut supaya suaranya nanti terdengar lebih jelas. Jangan jauh-jauh begini nih, dekat dengan mulut ya. Nah, silahkan. Alat pemuas kebutuhan dapat berupa barang maupun jasa. Untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan ini, manusia membutuhkan pengorbanan ekonomis atau uang. Tetapi ada juga yang didapatkan secara gratis. Adapun klasifikasi jenis-jenis alat kebutuhan adalah klasifikasi jenis-jenis alat jumlahnya banyak, bahkan tingkat terbatas saja tidak perlu pengorbanan untuk Oke, anak-anak perhatikan Pak. Teman-teman kalian sudah mengirimkan hasil atau produk hari ini. Mari kita lihat bersama. Untuk yang presentasi ke depan, untuk rekaman suara langsung kita setel saja sebagai presentasi dari kamu. Untuk yang video juga langsung kita setel saja sebagai presentasi dari kamu. Kemudian yang untuk poster, nanti kita grafik lagi di depan ya. Sekarang yang poster, grafik silakan maju untuk presentasi. Yang lain memperhatikan. Nah, boleh bantu nak di posternya megangnya. berubah barang maupun jasa untuk mendapatkan barang ini tanpa batas
kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. 2. Barang ekonomi. Barang ekonomi merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanan dapat berupa uang, pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, atau pengorbanan lainnya. Misalnya untuk mendapatkan uang, seseorang harus bekerja dengan mengorbankan fisik dan waktu, sedangkan untuk membeli baju, seseorang mengorbankan uang yang dimilikinya. 3. Barang merupakan barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah justru menyebabkan bencana bagi manusia. Misalnya api yang jumlahnya terbatas bisa digunakan untuk memasak, sumber penerang, dan penghangat ruangan. Baik ya, itu adalah pekerjaan teman-teman kalian yang sudah terkumpul di MHIRS hari ini. Nah, setelah kita menyimpulkan, saya ingin kalian dalam keadaan yang senang ya. Kita mau main game lagi. Caranya
Bu dalam menyampaikan materi, anak-anak terlihat antusias gitu ya. Anak-anak terlihat antusias, kemudian sepertinya enjoy gitu ya ketika mengikuti pembelajaran oleh Bu Wiwi. Bagaimana Bu Wiwi mereview ya, merefleksikan apa yang sudah Bu Wiwi lakukan tadi? Yang sudah saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, baik dimulai dari saya menyiapkan materinya atau kontennya berbeda, mengikuti dari kebutuhan murid, di mana kebutuhan murid sudah saya tes sebelumnya dengan gaya belajar. Jadi mereka ada yang bergaya belajarnya itu visual, auditori maupun kinestetik. Kemudian pada prosesnya juga saya memperlakukan mereka berbeda. Mereka bisa bekerja di mana mereka suka, boleh di pojok-pojok kelas, boleh di luar, jadi bisa indoor dan outdoor. Kemudian pada hasil atau produknya juga mereka bisa berbeda-beda sesuai dengan minatnya mereka. Selain itu saya juga di awal sudah menggunakan teknik stop pada mindfulness untuk mengupayakan mereka konsentrasi pada pembelajaran saya, karena pembelajaran sebelumnya mereka adalah seni budaya dalam keadaan riuh untuk memberesi cat air dan sebagainya, sehingga perlu konsentrasi. Nah kemudian saya juga menerapkan budaya positif dimulai dari berdoa, religius, kemudian bertanggung jawab juga terhadap produk yang harus dibuat. Kemudian ketika diskusi pada LK3 mereka belajar untuk keterampilan berrelasi satu dengan yang lain, sehingga di pelajaran IPS saya sering mengulang bahwa kita adalah makhluk sosial, satu sama lain saling membantu, tidak boleh sendiri-sendiri atau diri sendiri atau egois seperti itu. Namun dari pembelajaran tadi saya merasa memang kekurangan saya adalah manajemen waktu. Jadi saya mungkin materi 2 itu untuk 2 jam pelajaran mungkin tidak cukup, sehingga saya merasa kekurangan saya adalah manajemen waktu. Oke, baik Bu Wiwi ya. Refleksi Bu Wiwi atas kegiatan pembelajaran yang tadi Bu Wiwi lakukan ya. Oke, kalau misalnya Bu Wiwi memberikan nilai atas apa yang Bu Wiwi lakukan, mulai dari 0 sampai dengan 10, Ibu memberikan nilai berapa? Di 8. Di angka 8. Oke ya. Di angka 8. Kemudian kenapa Ibu memberikan angka 8? Tidak memberikan angka 9 atau 10? Karena saya harus memperbaiki kekurangan saya yang manajemen waktu. Mungkin dengan cara saya memanage waktu dengan baik, sehingga nanti waktu dari pendahuluan, inti dan menutup pas 2 jam pelajaran, baru saya bisa memberikan nilai 10 gitu. Oke, baik. Jadi memang ada ya yang akan diperbaiki ya. Oke. Jadi Ibu tadi menyampaikan tidak memberikan nilai 9 atau 10 karena ada kekurangan itu tadi ya, terkait dengan manajemen waktu itu ya. Nah, hal apa yang akan Ibu lakukan ya? Pastinya untuk pembelajaran ke depan gitu ya, terkait dengan manajemen waktu ini. Mungkin saya akan memotong materi. Jadi saya harus pintar memotong materi mana sehingga 2 jam itu cukup. Karena tadi ketika saya menyampaikan 2 materi, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia dan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan, sepertinya saya kekurangan waktu. Di masa yang akan datang mungkin saya bisa untuk faktor-faktor ini butuh waktu tersendiri 2 jam pelajaran, kemudian untuk jenis-jenis alat pemuas kebutuhan itu 2 jam pelajaran, sehingga saya leluasa mengelola waktu atau memanajemen waktu. Oke, artinya dari waktu yang ada itu lebih dikelola, misalnya dengan mengurangi materi yang disampaikan seperti itu ya. Oke. Kemudian apakah ada pihak lain yang akan Ibu libatkan dalam perubahan ini tadi? Mungkin saya akan mengajak guru IPS ini, terutama kami biasanya suka MGMP. Mungkin saya butuh waktu atau peer teaching di depan teman-teman saya
sehingga nanti bisa memanage waktu dengan baik ketika teman-teman sudah melihat udah pas atau belum waktu itu. Oke, jadi Ibu akan melibatkan rekan sejawat ya untuk mata pelajaran IPS ya, untuk peer teaching ya. Oke. Kapan rencananya Ibu akan melaksanakan itu? Saya pikir mungkin di akhir minggu di luar jam ya, di hari Selasa itu hari NPB IPS. Ya, jadi setelah pulang sekolah setengah 2, mungkin jam 2 kami bisa mencoba berteaching sekali lagi di depan teman saya, dengan saya mengurangi materi tadi di depan teman saya akan coba apakah nanti pas gitu untuk pengelolaan waktu saya. Oke. Selain masalah pengelolaan waktu ya, menurut Ibu ada tidak yang kayaknya ada yang harus saya kembangkan lagi? Kayaknya saya bisa lebih dari ini. Mungkin Ibu memandang seperti itu ada selain masalah manajemen waktu tadi? Mungkin di ice breaking ya Bu ya. Di ice breaking mungkin saya akan lebih bervariasi kembali gitu. Jadi selain mungkin puisi, lagu atau yang tadi tangkap jari gitu, mungkin saya lebih mengembangkan itu. Jadi sehingga setiap kedatangan saya dinanti oleh anak, Ibu nanti mau bikin ice breaking apa seperti itu. Oke. Jadi variasi ya daripada ini ya, daripada ice breaking ya, sehingga anak juga nggak bisa nebak ya pastinya ya. Oke. Jadi itu ya. Nah, untuk ice breaking ini, apakah Ibu akan juga melibatkan rekan sejawat IPS untuk mengembangkan macam-macam ice breaking yang Ibu akan ajarkan, akan Ibu sampaikan, atau bagaimana untuk ice breaking? Pertama mungkin saya lebih nyari ke YouTube ya. Di YouTube orang banyak sekali. Yang kedua juga saya bisa bertanya dengan teman-teman rekan sekolah di IPS. Mereka sudah melakukan apa yang mungkin bisa saya ambil gitu. Jadi dua di YouTube bisa, sama rekan sekolah bisa. Oke, baik Bu Wiwi, gitu ya. Dari yang kita bicarakan ini, tadi kita bicara tentang hasil ya, hasil pembelajaran itu, bahwa Ibu tadi menyampaikan gimana tadi, apa yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki adalah manajemen waktu, kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki manajemen waktu? Yang akan saya lakukan adalah kolaborasi dengan guru IPS untuk terutama pengelolaan waktu. Kemudian pengembangannya adalah pengembangan untuk variatif SDK melalui YouTube dan melalui rekan kerja. Oke, rencananya Ibu akan laksanakan itu kapan? Untuk peer teaching itu yang tadi Ibu sampaikan? Hari Selasa di hari NPMP IPS. Hari NPMP IPS yang di Selasa ya. Oke Bu Wiwi, itu mungkin yang bisa kita bicarakan ya terkait dengan hasil dari observasi di kelas ya, luar biasa tadi yang sudah Ibu lakukan ya. Ibu sudah merefleksikan bahwa ada hal yang harus diperbaiki. Ibu juga sudah tadi menyampaikan langkah-langkah untuk perbaikan itu tadi. Mudah-mudahan hasilnya jadi lebih baik, dan yang pasti anak-anak jadi semakin semakin bahagia, semakin senang untuk pelajaran IPS. Oke, Bu, terima kasih ya atas Baik, terima kasih percakapannya. Bu.